Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih di channel YouTube Restu Agus Prapsilo. Kali ini kita akan membahas tentang nasib tunjangan sertifikasi guru PNS. Nah, video ini saya buat atas pertanyaan subscriber saya yang bertanya, masih dapat tunjangan sertifikasi nggak ya pada konten saya sebelumnya. Simak video ini sampai selesai. Nah, pada awal video ini kita bahas dulu aturan tentang profesi guru dan mekanisme serta penyaluran. Yang ingin skip video ini bisa dilihat bagaimana nasib dari tunjangan sertifikasi guru pada menit ke-6 lewat 25 detik. Aturan tentang profesi guru ini termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pada pasal 11 dijelaskan, sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3 diatur dengan peraturan pemerintah. Dari undang-undang dijabarkan melalui peraturan pemerintah. Nah, aturan tentang tunjangan sertifikasi atau profesi ini termuat dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan profesor. Dari undang-undang dijabarkan melalui peraturan pemerintah, yang artinya ini lebih detail dan lebih komprehensif terkait dengan bagaimana tunjangan profesi guru dan dosen. Pada pasal 3 disebutkan tunjangan profesi adalah guru dan dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberi tunjangan profesi setiap bulan. Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada guru dan dosen, pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil. Artinya non-PNS guru maupun dosen juga dapat sertifikasi atau tunjangan sertifikasi. Pada pasal 4 tunjangan profesi guru dan dosen pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional guru dan dosen diberikan sebesar 1 kali gaji pokok pegawai negeri sipil yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya bagaimana mekanisme penyaluran tunjangan profesi terutama bagi guru? Ini melalui aplikasi Dapodik untuk Kemendikbud, yaitu info.gtk kemendikbud.go.id. Nah, di tampilan info GTK juga sudah ada aturannya tentang regulasi terkait GTK atau guru dan tenaga kependidikan. Bagaimana mekanisme yang penyaluran dari tunjangan profesi ini? Ini yang terbaru adalah Permendikbud nomor 19 tahun 2019. Nah, setiap tahun pasti ada update dari regulasi. Mekanisme penyaluran tunjangan profesi termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud RI nomor 19 tahun 2019 tentang petunjuk teknis penyaluran tunjangan profesi.
tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan atau tamsil guru pegawai negeri sipil daerah. Bagaimana petunjuk teknisnya dari penyaluran itu? Pada pasal 4, guru pegawai negeri sipil daerah yang menerima tunjangan profesi harus memenuhi kriteria penerima tunjangan profesi. Tunjangan profesi diberikan dalam bentuk uang melalui rekening bank penerima tunjangan. Besaran tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayarkan sesuai dengan peraturan perundangan. Pada pasal 6, kriteria penerima tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 dan tahapan penyaluran tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Bagaimana penyalurannya? Kemudian yang saya soroti di sini besaran tunjangan profesi pada lampirannya, lampiran 1. Untuk CPNSD dibayarkan sebesar 80% dari gaji pokoknya. Sementara untuk PNSD dibayarkan setara dengan 1 kali gaji pokok. Artinya CPNS juga sudah dapat tunjangan profesi meskipun masih 80%. Nah, ini nasib tunjangan sertifikasi setelah muncul Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil, yang mana menurut wacana akan ada penghapusan dari golongan pangkat dan golongan ruang PNS. Pada pasal 352 diubah menjadi pangkat dan golongan ruang PNS yang sudah ada pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku tetap berlaku sampai dengan diberlakukannya ketentuan mengenai pangkat PNS berdasarkan peraturan pemerintah mengenai pangkat, gaji, dan tunjangan PNS sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kemudian di pasal 360A ini disisipkan satu pasal tentang yang kita bahas di video ini, yaitu tunjangan jabatan fungsional atau yang disebut dengan tunjangan sertifikasi bagi guru. Ini tetap dapat dibayarkan sampai dengan diundangkannya peraturan pemerintah yang mengatur tentang gaji, tunjangan, dan fasilitas. Nah, ini sudah jelas, artinya kita menunggu peraturan pemerintah tentang gaji, tunjangan, dan fasilitas. Artinya nanti akan ada kebijakan tentang tunjangan jabatan fungsional. Besar harapan kita masih ada tunjangan fungsional untuk guru dan semoga semakin sejahtera. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.